Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu ingin bertanya, apakah hadir semua pada hari ini? Alhamdulillah, hari ini kita hadir semua ya. Baik, hari ini kita akan mempelajari tentang materi landasan dan asas pendidikan. Baik anak-anak, kali ini kita akan masuk ke materi landasan dan asas pendidikan. Sebelum itu, Ibu ingin bertanya, apakah kalian tahu apa itu landasan pendidikan? Landasan pendidikan mengandung istilah dasar, tumpuan, atau alas. Jadi, istilah landasan pendidikan tersebut adalah alas atau pijakan dari suatu hal, atau bisa dikatakan landasan adalah fondasi tempat berdirinya suatu hal. Selanjutnya, terdapat dua faktor dalam landasan pendidikan, terbagi menjadi dua, yaitu landasan yang bersifat fisik dan landasan yang bersifat konseptual. Landasan yang bersifat fisik mengarah pada fisik, contohnya landasan pesawat terbang. Pada landasan yang kedua yaitu landasan bersifat konseptual yang mengarah pada landasan konseptual, contohnya landasan filosofis, Undang-Undang 1945 dan Pancasila. Jadi, dapat disimpulkan bahwa landasan pendidikan adalah tempat berpijak atau tempat mulainya suatu perbuatan. Pendidikan dapat dipahami dari dua sudut pandang, yaitu studi pendidikan dan praktik pendidikan. Praktik pendidikan adalah kegiatan yang dilakukan oleh individu dan kelompok untuk mencapai tujuan pendidikan. Sedangkan studi pendidikan adalah kegiatan untuk memahami pendidikan. Pendidikan berasal dari kata mendidik, yang artinya memelihara dan memberi latihan. Dalam memberi latihan dan memelihara, kita harus diperlukan adanya kecerdasan pikiran, tuntunan akhlak, dan lain-lain. Baik, kita akan masuk ke pengertian pendidikan. Pengertian pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau sekelompok orang dalam usaha untuk mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Ada beberapa pengertian menurut para ahli. Yang pertama menurut Ahmad Marimba, yaitu pengertian pendidikan adalah pimpinan secara sadar tentang perkembangan jasmani dan rohani. Menurut tafsir, pendidikan adalah bimbingan yang diberikan kepada seseorang agar ia bisa berkembang secara maksimal. Menurut John Dewey, pendidikan adalah suatu proses pembaharuan mengenai pengalaman. Menurut M.J. Langfeld, pendidikan adalah setiap pergaulan yang terjadi antara orang-orang dewasa dan anak-anak. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Bab 1 Ayat 1 dinyatakan bahwa pendidikan adalah suatu usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar. Jadi, fungsi landasan pendidikan adalah sebagai pijakan dan titik tolak praktik pendidikan atau studi pendidikan. Baik, selanjutnya kita akan masuk kepada macam-macam landasan pendidikan. Sebelum itu, apakah kalian tahu apa-apa saja macam-macam landasan pendidikan? Ya, macam-macam landasan pendidikan terbagi menjadi 6. Yang pertama, yaitu landasan filosofis. Landasan filosofis adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari filsafat yang dijadikan titik tolak pendidikan. Landasan filosofis merupakan landasan yang berkaitan dengan makna hakikat pendidikan, yang berusaha untuk menelaah masalah-masalah pokok seperti apakah itu pendidikan, mengapa pendidikan itu diperlukan, apa yang seharusnya menjadi tujuannya, dan sebagainya. Landasan filosofis adalah landasan yang berdasarkan filsafat dan falsafah dan kata filsafat atau filosofi bersumber dari bahasa Yunani. Philein berarti mencintai, dan sophos atau sophis berarti hikmah.
Dalam landasan filosofis mempunyai dua faktor konsepsi-konsepsi yang berkaitan dengan kehidupan manusia dan dunianya. Dua faktor tersebut yaitu religi dan etika yang bertumpu pada keyakinan. Serta dalam kajian filsafat terdapat aliran filsafat yaitu naturalisme, idealisme, dan pragmatisme. Peranan filsafat dalam bidang pendidikan. Yang pertama, keberadaan dan kedudukannya sebagai manusia di dunia ini. Yang kedua, masyarakat dan kebudayaannya. Yang ketiga, keterbatasan manusia dan sebagai makhluk hidup yang banyak menghadapi tantangan. Dan yang terakhir, perlunya landasan pemikiran dalam pendidikan. Beberapa aliran filsafat sebagai berikut, yaitu naturalisme, berbeda sesuai dengan variasi penekanan konsepsinya tentang manusia dan dunianya. Yang kedua, idealisme. Idealisme menegaskan bahwa kenyataan adalah ide sebagai kejiwaan, apa yang dianggap kebenaran realita hanya yang tahu refleksi, dan ide sebagai kebenaran sifat. Pragmatisme merupakan aliran filsafat yang mengungkapkan segala sesuatu harus dinilai dari segi nilai praktis. Dengan kata lain, pahami menyatakan yang berfaedah, hitung harus benar atau akurat. Baik, selanjutnya kita akan masuk pada landasan sosiologis. Landasan sosiologis adalah suatu proses interaksi antar individu atau dua generasi yang memungkinkan generasi muda untuk mengembangkan diri, sehingga melahirkan cabang-cabang sosiologi dan ruang lingkup. Selanjutnya kita masuk ke hubungan pendidikan dengan aspek masyarakat lain. Yang pertama, fungsi dalam kebudayaan. Yang kedua, hubungan sistem pendidikan dan proses kontrol. Yang ketiga, fungsi pendidikan dalam memelihara dan mendorong proses sosial dan perubahan kebudayaan. Yang ketiga, hubungan antar kelas sosial. Yang kelima, fungsi pendidikan formal yang mencakup hubungan dengan ras, kebudayaan, dan lain-lain. Hubungan kemanusiaan di sekolah. Yang pertama, sifat kebudayaan dalam sekolah yang khusus yang berbeda dengan kebudayaan di luar sekolah. Yang kedua, pola interaksi dan struktur masyarakat sekolah. Pengaruh sekolah pada perilaku anggotanya. Yang pertama adalah peranan sosial guru, sifat kepribadian guru, pengaruh kepribadian guru terhadap murid, fungsional sekolah pada sosialisasi anak. Sekolah dalam komunitas meliputi pelukisan dalam sekolah, analisis tentang proses pendidikan, faktor-faktor demografi, dan hubungan antar komunitas dan sekolah. Baik, selanjutnya kita masuk pada landasan yang ketiga, yaitu landasan legalitas. Landasan legalitas adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang dijadikan titik tolak dalam pendidikan, seperti yang kita ketahui yang sudah tertera pada undang-undang. Berikut ini sumber Undang-Undang Negara Indonesia pada landasan legalitas. Yang pertama, setiap warga negara yang berusia 7 tahun sampai 15 tahun wajib mengikuti pelajaran dasar. Yang kedua, setiap warga negara yang berusia 6 tahun dapat mengikuti program wajib belajar. Peraturan dalam landasan legalitas adalah pendidikan menurut Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Baik, selanjutnya kita masuk ke landasan yang keempat, yaitu landasan kultural, di mana pada landasan itu mengandung norma dasar pendidikan yang bersumber dari norma kehidupan berbudaya yang dianut oleh suatu bangsa. Untuk memahami kehidupan budaya suatu bangsa harus memusatkan perhatian kita pada berbagai dimensi. Yang pertama, kebudayaan dapat dipahami sebagai integrasi manusia dalam menghadapi lingkungannya. Yang kedua, kebudayaan merupakan suatu sistem dan terkait dengan emosional. Dengan mengembangkan lembaga dimensi kebudayaan, Indonesia haruslah memberi jawaban terhadap masalah berikut: semangat kekeluargaan,
apa yang menjadi etos, rule of law, dan cara bagaimana menafsirkan dirinya. Baik, kita lanjut ke landasan psikologis. Landasan psikologis adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari kaidah-kaidah psikologis yang dijadikan titik tolak dalam pendidikan. Karena pendidikan selalu melibatkan aspek kejiwaan psikologis, jadi landasan psikologis sangat penting bagi pendidikan. Sudah dikemukakan oleh A. Maslow, kebutuhan menjadi 6 kategori. Yang pertama, kebutuhan fisiologis. Yang kedua, kebutuhan rasa aman. Yang ketiga, kebutuhan akan cinta. Prinsip umum kepribadian adalah prinsip yang tampak akan bervariasi dan prinsip yang dilakukan dengan variasi. Terdapat dua hal penting kepribadian yang ditinjau dari perkembangan, yakni terintegrasinya komponen seluruh masyarakat yang sistematik dan tingkah laku yang konsisten. Baik, yang terakhir kita masuk pada landasan ilmiah dan teknologis, yaitu landasan yang bersumber dari disiplin dan ilmu tertentu yang dijadikan titik tolak dalam pendidikan. Iptek merupakan salah satu hasil usaha manusia untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Iptek menjadi bagian utama dalam misi pengajaran karena pendidikan sangat penting bagi pewarisan dan pengembangan iptek. Baik, dari penjelasan yang sudah Ibu jelaskan, apakah ada yang ingin ditanyakan atau kurang paham? Kalau tidak, Ibu akan lanjutkan ke materi kita selanjutnya, yaitu pengertian asas-asas pendidikan. Baik, kita masuk ke pengertian asas-asas pendidikan. Asas yang pertama, Tut Uri Handayani, merupakan inti dari sistem Ameng perguruan. Yang kedua, asas yang kedua adalah asas belajar sepanjang hayat, merupakan sudut pandang dari sisi lain terhadap pendidikan seumur hidup. Asas yang ketiga adalah asas kemandirian belajar, itu dengan menghindari campur tangan guru. Konsepsi belajar, mengajar, dan mendidik. Mengajar adalah perbuatan yang dilakukan oleh pendidik atau guru kepada siswa, sehingga terjadi proses belajar mengajar. Ciri pengajaran yang lebih baik adalah hasil belajar yang tahan lama dan hasil belajar merupakan pengetahuan yang asli dan otentik. Mendidik adalah proses mengajar dalam hasil yang maksimal dan mencapai tujuan. Hasil mendidik tidak dapat dilihat dalam waktu yang instan. Contohnya, guru matematika mengajarkan pelajaran matematika kepada anak yang pintar, tetapi anak tersebut tidak sepenuhnya menguasai perhitungan. Jadi, kegiatan guru tersebut hanya sebatas mengajar, tidak mendidik. Tidak setiap guru mampu menjadi pendidik, walaupun ia pandai mengajar. Karena untuk menjadi pendidik, guru tidak cukup untuk menguasai materi dan keterampilan saja, tetapi guru harus mampu memahami dasar-dasar agama dan norma-norma dalam masyarakat. Belajar adalah usaha didik untuk mencapai kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Jadi, jika tidak ada yang ingin bertanya pada hari ini, pada pertemuan kita pada hari ini, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian mengenai materi kita tentang landasan dan asas pendidikan, di mana telah Ibu sampaikan penjelasan materi kita pada hari ini. Ibu ingin memberikan tugas, yaitu kalian harus menyimpulkan penjelasan dari materi landasan dan asas pendidikan. Dan pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas tugas ini.
Ya, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan kita pada hari ini. Apa yang telah Ibu sampaikan pada penjelasan landasan dan asas pendidikan. Mungkin kita akan ketemu pada minggu pertemuan selanjutnya. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.